Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim dan Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yusuf. Pada pertemuan lalu kita telah sampai pada ayat ke-10. Sekarang kita lanjut pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun." Wahai ayahanda, ayah kami, apa sebabnya engkau tidak percaya kepada kami terhadap Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, padahal sungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan bisa bermain-main. Wa inna lahu lahafizun, dan kami sungguh akan menjaganya. Qala inni la yahzununi. Yakub berkata, sungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkan aku. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu, dan aku khawatir dia dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian lalai atau lengah darinya. Qalu la in akalahu dhi'bu, kata mereka, kata saudara-saudara Yusuf, jika ia benar-benar dimakan serigala, jika Yusuf dimakan serigala, wa nahnu usbah, sementara kami adalah golongan yang kuat, inna idzal la khasirun, sungguhnya kami adalah orang-orang yang merugi, ya. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian ikhwat Yusuf, yaitu saudara-saudara Yusuf mulai merencanakan rencana mereka untuk menjauhkan adik mereka Yusuf dari bapak mereka, yaitu Yakub alaihissalam. Karenanya mereka berkata, qalu ya abana ma laka la ta'manna, wahai ayah kami, ya. Wahai ayah kami. Di sini mereka ingin merayu ayah mereka. Dari perkataan mereka, ma laka la ta'manna, kenapa engkau tidak percaya kepada kami ala Yusuf, dalam urusan Yusuf, menunjukkan bahwasanya mereka sudah berulang-ulang ingin pergi bersama Yusuf, ya. Tetapi ayah mereka selalu menolak, ya. Sehingga mereka mengatakan, ma laka la ta'manna, kenapa engkau tidak percaya kepada kami? Ini menunjukkan sudah ada usaha sebelumnya, ya. Tapi kali ini mereka benar-benar merencanakan agar ayah mereka bisa melepas Yusuf. Apa trik yang mereka lakukan? Yang pertama mereka mengatakan, ya abana, wahai ayah kami. Di sini mereka menyebutkan satu ikatan tali ukhuwah antara mereka dengan Yusuf, yaitu Yusuf adalah adik kami dan engkau adalah ayah kami bersama. Engkau ayah kami dan engkau ayah Yusuf. Maka tidak mungkin saudara akan mencelakakan adiknya, ya. Jadi pertama mereka mengatakan, ya abana, wahai ayah kami, ya. Ma laka la ta'manna ala Yusuf, kenapa engkau tidak percaya kepada kami untuk urusan Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Kemudian mereka untuk memperkuat hal tersebut mereka menggunakan kata penekanan. Wa inna dalam bahasa Arab artinya sungguh-sungguh kami, ya, yaitu wa innana, dari wa innana artinya sungguh-sungguh kami ini dengan nun taukid. Lahu lanasihun ada lam taukid, benar-benar ingin kebaikan baginya, ya. Di sini coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka berkata wa inna lahu lanasihun. Nah, di sini ada tiga penekanan. Pertama inna, yaitu inna nun taukid, ya, penekanan. Kemudian lam taukid, lam untuk penekanan. Kemudian lahu, mendahulukan lahu bagi Yusuf, ya. Bagi Yusuf, yaitu mendahulukan jar dan majrur. Wa inna lahu lanasihun. Kemudian nasihun di sini dalam bentuk isim fa'il. Ismul fa'il yang menunjukkan kesinambungan. Menunjukkan kesinambungan. Kalau saya artikan bahasa Indonesia, ya, ini sungguh-sungguh kami ini,
ya. Fokus benar-benar selalu untuk menasihati Yusuf. Ini kalau kita mau artikan secara bahasa Indonesia, artinya sungguh-sungguh, sungguh kami ini benar-benar fokus untuk selalu menasihati Yusuf. Menasihati maksudnya ingin kebaikan bagi Yusuf. Ya. Ini metode mereka untuk benar-benar meyakinkan ayah mereka. Jadi dari inna kemudian lahu, mendahulukan lahu daripada nasihun, itu dalam bahasa Arab menunjukkan fokus hanya, seakan-akan kami ini fokus hanya kepada Yusuf dan kami benar-benar ingin berikan kebaikan baginya. Sebelumnya mereka telah menyebutkan Yusuf adalah adik kami dan Yusuf adalah anak-anak engkau wahai ayah kami. Ini dalam rangka menarik hati ayah mereka. Baik. Kemudian dalil mereka yang berikutnya agar ayah mereka luluh hatinya mau melepaskan Yusuf bersama mereka. Kata mereka, arsilhu ma'ana ghadan. Wahai ayahku, ayah kami, lepaskanlah Yusuf bersama kami. Perkataan arsilhu, lepaskanlah Yusuf pada kami bersama kami, menunjukkan Yusuf selalu dekat dengan Yakub, selalu dalam dekapan Yusuf, dalam dekapan Yakub, yaitu Yakub selalu dekat dengan Yusuf. Tidak ingin Yusuf pergi dari Yakub karena sayangnya Yakub kepada Yusuf. Maka mereka menggunakan kata arsilhu, lepaskanlah Yusuf bersama kami. Dan besok tujuannya baik, yarta wa yal'ab, dia akan bersenang-senang. Yarta itu ada yang mengartikan yarta maksudnya dia akan makan apa yang dia suka. Ya, kami akan bawakan bekal, dia makan. Yal'ab, dia main-main. Ya, seakan-akan mereka berkata, ya ayahanda, biarlah Yusuf senang-senang di rumah terus, enggak bagus. Pergilah keluar bersama kami, senang-senang di sana, di padang, ya. Makan yang dia suka, bersenang-senang. Wa inna lahu lahafizun. Mereka ulangi, dan kami benar-benar fokus akan menjaga Yusuf. Kami benar-benar fokus akan menjaga. Sama, inna takdim lahu, ya, mendahulukan lahu menunjukkan fokus hanya untuk menjaga Yusuf. Lahafizun, lam taukid, kemudian hafizun dalam bentuk isim fa'il. Ya, sehingga kalau dalam bahasa Arab artinya kami sungguh-sungguh benar-benar selalu fokus untuk menjaga Yusuf. Selalu fokus untuk menjaga Yusuf, ya. Disinilah hujjah atau argumentasi yang mereka sampaikan kepada ayah mereka, ya, meluluhkan hati ayah mereka, ya. Karena mereka menyebutkan tentang maslahat untuk Yusuf, bukan untuk mereka. Jadi Yusuf ini baik, itu jangan di rumah terus ayahanda. Dia keluar main-main, kan ayah pingin Yusuf senang, kan? Gampangnya demikian. Bukankah ayah ingin Yusuf senang? Nah, kalau ayah ingin Yusuf senang, biarkanlah Yusuf keluar bersama kami. Bermain-main bersama kami, nanti dia makan-makan di sana, ya. Ayahnya Yakub alaihissalam perasaan enggak enak, ya. Dia tidak ingin Yusuf pergi. Maka Yakub alaihissalam, dan dia seorang nabi, ya. Dia berkata, "Inni la yahzununi." Sungguh aku ini sangat menyedihkan aku antadhhabu bih. Kalau kalian pergi membawa dia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa akhafu an yakulahu dhi'bu. Aku khawatir dia makan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian lalai dari menjaganya. Di sini Yakub alaihissalam menyebutkan dua argumentasi untuk menolak mereka. Pertama, dia mengatakan, inni la yahzununi an tadhhabu bih. Aku sungguh menyedihkan aku jika Yusuf pergi dariku. Ini menunjukkan betapa sayangnya dia kepada Yusuf. Dia tidak ingin terpisah dari Yusuf sebentar pun. Meskipun cuma sehari, cuma satu siang, dia tidak ingin. Ya, tidak ingin. Dia ingin dekat dengan Yusuf. Ini menunjukkan betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Dan seharusnya kalau anak yang baik, kalau kakak saudara-saudara Yusuf adalah anak yang baik, tentu tidak ingin menyedihkan bapaknya. Maka disebutkan argumentasi, kalau kalian pergi bersama Yusuf, kalian menyedihkan aku jadi sedih. Yang seharusnya kalau anak-anak baik tidak menyedihkan ayahnya. Ini maksudnya Yakub ingin menolak permohonan mereka agar membawa Yusuf. Dia punya firasat. Ini firasat enggak baik karena nampak kakak-kakaknya Yusuf hasad kepada Yusuf. Ya. Yang kedua, dia sebutkan dalil juga agar tidak dibawa, wa akhafu an yakulahu dhi'bu, dan aku khawatir, ya, bahwasanya dia akan dimakan oleh serigala sementara kalian lalai tidak menjaganya, ya. Dan ini menunjukkan Yusuf masih kecil, maka sebelumnya mengatakan Yusuf, ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Di antara dalil dia masih kecil, yaitu dia tidak bisa melawan serigala.
Makanya ayahnya mengatakan, aku khawatir dia dimakan oleh serigala sementara kalian lalai. Tetapi kakak-kakak Yusuf bersikeras. Tetap ingin membawa Yusuf. Karena mereka harus menjalankan rencana mereka. Mereka hasad tiap hari. Melihat Yusuf disayang oleh Yakub. Yang hasad ini membuat mereka harus menjalankan makar yang mereka lakukan. Rencana buruk yang mereka lakukan. Maka mereka bantah ayah mereka. Qalu la in akalahu dhi'bu. Wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Wahai ayahanda, kalau seandainya Yusuf tetap saja dimakan oleh serigala, sementara kami sekelompok orang, 10 orang, inna idzal la khasirun, sungguh kami orang merugi. Masa tidak bisa lawan 10 serigala? 10 orang tidak bisa melawan 1 serigala. Akhirnya Nabi Yakub pun luluh. Ya mungkin dia ada firasat, ada curiga, tapi ya mungkin husnuzan membuat dia akhirnya luluh ya. Dia tidak menyangka bahwasanya ternyata kakak-kakaknya Yusuf akan memisahkan dia dari Yusuf. Dia tidak menyangka. Ya, apalagi kakak-kakaknya tadi mengajukan banyak argumentasi bahwasanya engkau adalah bapak kami, Yusuf adalah adik kami selalu ingin kebaikan baginya. Ini pun kalau kami mengajak dia pergi untuk kemaslahatan dia, bukan kami. Kami ingin dia senang-senang tidak hanya di rumah. Jangan jadi anak manja di rumah biar senang-senang bisa main-main. Ya, dan kami akan menjaganya. Kami banyak orang, masa ada serigala mau makan adik kami enggak bisa jaga. Sungguh kami adalah orang-orang yang merugi kalau tidak bisa menyelamatkan adik kami gara-gara serigala. Ayahnya sudah mengajukan uzur juga agar tidak dibawa, tapi akhirnya Yakub terkalahkan. Alaihissalam. Allah sudah mentakdirkan demikian. Ya. Padahal dia sudah berfirasat. Padahal dia sudah curiga. Dan dia tahu kakak-kakaknya Yusuf ini hasad. Tapi takdir Allah telah mendahului. Akhirnya dia pun mengizinkan. Ya. Akhirnya dia pun mengizinkan. Taib. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya. Falamma dhahabu bihi, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma dhahabu bihi, tatkala mereka membawa Yusuf pergi bersama mereka, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, dan mereka sudah sepakat bertekad untuk masukkan Yusuf ke dalam lubang dasar sumur. Ya, lalu mereka pun masukkan Yusuf dalam lubang sumur. Kata Allah, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Maka ketika itu kami wahyukan kepada Yusuf, sungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, ya, wa hum la yash'urun, dan mereka dalam kondisi tidak ingat lagi, tidak sadar. Ya, tidak sadar. Jangan kita jelaskan maksudnya. Wa ja'u abahum isya'a yabkun. Kemudian mereka, kakak-kakaknya pun datang kepada ayah mereka di waktu Isya dalam kondisi menangis. Qalu ya abana, kemudian mereka berkata, wahai ayah kami, inna dhahabna, sungguhnya kami pergi, nastabiq, kami berlomba-lomba, ya, dengan 10 orang kami berlomba, wa tarakna Yusufa inda mata'ina, lantas kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, fa akalahu dhi'bu, ternyata dia dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, akan tapi engkau tidak akan percaya kepada kami, ya. Walau kunna shadiqin, meskipun kami sudah jujur. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka pun membawa baju gamisnya, bajunya Yusuf yang berlumuran darah dengan darah palsu, bukan darah Yusuf. Apa kata ayah mereka? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya diri kalian yang memandang baik perbuatan yang buruk tersebut. Ya. Fa sabrun jamil, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Taib, akhirnya mereka menjalankan rencana mereka. Mereka pun bawa Yusuf, ya, pergi bersama mereka, pergi ke padang, ya. Sebagaimana telah mereka rencanakan, mereka akan melemparkan Yusuf dalam sumur. Akhirnya mereka pun masukkan Yusuf dalam sumur. Adik mereka masih umur 6 tahun, ya, 6 tahun atau 7 tahun, masih sangat kecil. Ya. Kemudian dimasukkan dalam sumur, mereka bersepuluh. Bayangkan kakak mereka sendiri, kakak Yusuf, ya. Tapi karena hasad adik mereka yang masih kecil dimasukkan dalam sumur. Ya.
Ketika Yusuf dimasukkan dalam sumur, kata Allah, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrim hadza. Kami pun wahyukan kepada Yusuf, kau akan mengabarkan tentang perbuatan mereka ini di kemudian hari, wa hum la yash'urun, yaitu kau akan cerita. Dan ini akan kita dapatkan di akhir-akhir surat Yusuf, ya. Ketika Yusuf berkata, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ketika Yusuf sudah jadi bangsawan, dia berkata, masih ingatkah kalian apa yang pernah kalian lakukan kepada Yusuf ketika kalian masih jahil? Nanti suatu saat. Dan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Yusuf. Kau akan selamat Yusuf. Kau sekarang dilemparkan dalam sumur dan kau akan selamat karena suatu saat kau akan mengabarkan hal ini kepada mereka dalam kondisi mereka tidak sadar, mereka sudah lupa. Ya. Ini memberi hiburan kepada Yusuf alaihissalam. Mereka pun masukkan Yusuf dalam sumur. Setelah itu, kemudian mereka pulang. Sengaja mereka melaksanakan rencana mereka agar bapak mereka menyangka Yusuf benar-benar diterkam oleh serigala. Waja'u abahum isya'an. Mereka pulang kemalaman. Biasanya mereka mungkin pulang sore. Kali ini mereka sengaja menunda kepulangan. Agar membuat drama seakan-akan telah terjadi kasus besar, yaitu Yusuf meninggal dunia, dimakan oleh serigala. Ya, sehingga membuat mereka pulang kemalaman. Ya, mungkin harus menguburkannya dan macam-macam ya. Waja'u abahum. Mereka datang menemui ayah mereka Nabi Yakub isya'an, di waktu isya' ya bekun dalam kondisi menangis. Ya ikhwan, ya akhwat, para jamaah Majelis Taklim dan Nurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil bahwasanya Nabi Yakub dia seorang nabi dan dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Namun tidak tahu ilmu gaib. Dia enggak tahu ilmu gaib dan demikian para nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali Allah beritahukan. Kalau Allah tidak beritahukan, mereka tidak tahu ilmu gaib. Mereka tidak bisa mengerti ilmu gaib secara langsung, pengin tahu ilmu kemudian tahu, tidak bisa. Yakub tidak tahu bahwasanya dia akan dibohongin oleh anak-anaknya sendiri yang akan memisahkan dia daripada Yusuf. Kemudian dia pun tidak tahu bagaimana nasib Yusuf setelah itu. Dia tidak tahu ya. Makanya Yakub tidak tahu ilmu gaib ya. Yusuf mau dipisahkan dari dia tidak tahu. Yusuf kemudian menjadi apa dia pun tidak tahu, maka dia pun menangis setiap hari setelah terpisahnya dari Yusuf alaihissalam. Ya. Ini saya ingin menyampaikan hal ini menekankan bahwa para nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali yang Allah kasih tahu ya. Tapi mereka datang bersandiwara, datang ke malaman, kemudian mereka menangis. Ya buku dalam kondisi menangis. Ya, ini dalil bahwasanya tidak semua orang menangis berarti benar. Ya. Sebagian orang pandai bersandiwara, air matanya air mata buaya. Ya, dia nangis padahal bohong besar. Ya, hati-hati. Seorang harus, terutama ya kalau orang yang jujur ya menangis berarti benar. Tapi kalau dalam kondisi tertentu seorang jangan terpedaya dengan tangisan. Tangisan tidak menunjukkan kejujuran, belum tentu. Tangisan belum tentu menunjukkan akan ketulusan, belum tentu. Lihatlah bagaimana kakak-kakaknya Yusuf, mereka menangis padahal semuanya air mata buaya, bohong, ya, menangis untuk membohongi. Sambil menangis mereka berkata, qalu ya abana, mereka pun cerita, wahai ayah kami. Ayahnya pun sedih mungkin lihat mereka menangis. Qalu ya abana, sungguhnya kami pergi. Inna dhahabna, kami pergi bawa Yusuf. Nastabiqu, kemudian kami berlomba. Lomba apa? Lomba panah-panahan antara kami 10 orang atau lomba lari di antara kami. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Adapun Yusuf kami tidak ajak ketika kami berlomba, kami taruh di tempat barang-barang kami, mungkin dia istirahat, mungkin dia makan, masih kecil, dia juga tidak bisa berlomba dengan kami. Karena dia masih kecil. Kami ingin dia santai. Maka kami letakkan di barang-barang, dekat barang-barang supaya dia tenang, supaya dia santai, rileks, mungkin makan-makan ya. Tapi apa yang terjadi? Fa'akalahu dhi'bu. Namun dia dimakan oleh serigala. Ini yang buat mereka menangis. Ya. Dan mereka tahu ayah mereka tidak akan membenarkan mereka, maka mereka ingin menekankan kejujuran mereka padahal mereka bohong dengan berkata, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Namun ayahanda percuma, kau tidak akan percaya kepada kami meskipun kami jujur. Ini kami sudah jujur, benar-benar jujur. Kami enggak bohong. Ini benar-benar kami dalam kondisi jujur ya. Kami dalam kondisi jujur ya. Walau kunna shadiqin, meskipun kami dalam kondisi jujur ya. Kemudian untuk menekankan ayah mereka ya,
Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka bawakan bukti bahwasanya Yusuf telah mati ya. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Maka mereka pun membawa gamisnya dengan berlumuran darah. Ini Yusuf sudah mati. Tapi apa kesimpulan ayah mereka? Ayah mereka atau mereka bohong? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Akan tapi jiwa kalian telah mempermudah perkara buruk ini. Ya. Sawwalat artinya menghiasi. Jadi jiwa kalian, ya nafsu kalian telah menghiasi perbuatan buruk kalian. Amran perbuatan buruk memisahkan aku dengan Yusuf. Fasabrun jamil, aku hanya bisa bersabar dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan hanya Allah tempat mohon pertolongan atas apa yang kalian ucapkan. Perhatikan di sini. Jadi mereka sudah datangkan berbagai macam bukti. Pertama mereka datang kemalaman. Kedua mereka menangis, ya. Ketiga mereka cerita, kami waktu itu berlomba, Yusuf kami tinggal karena dia masih kecil, nggak bisa berlomba bersama kami. Dan dia biar enak di tempat kami, ada mau makan silakan, mau tiduran istirahat silakan. Tapi qadarullah dimakan oleh serigala. Ya. Kemudian mereka mengatakan, tapi ayah kau tidak percaya pada kami, padahal kami sudah jujur. Mereka datangkan lagi dalil, buktinya ini baju Yusuf berlumuran dengan darah. Semua sudah mereka datangkan mungkin 5 argumentasi, tapi apakah ayah mereka percaya? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ya, namanya kejahatan meskipun sudah didesain, ya pasti ada miss-nya, ya. Apalagi Yakub seorang nabi yang memiliki ilmu, punya firasat. Dan Yakub tidak percaya kepada mereka. Timbul pertanyaan, apa yang buat Yakub alaihissalam tidak percaya kepada anak-anaknya padahal mereka sudah datangkan dalil begitu banyak? Ada beberapa hal yang buat Yakub alaihissalam tidak percaya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yusuf alaihissalam sudah bercerita kepada Yakub bahwasanya inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yusuf bercerita, wahai ayahanda, aku bermimpi melihat rembulan, matahari dan 11 bintang sujud kepadaku. Dan kita tahu, Yakub tahu ini mimpi pasti akan terjadi. Takwilnya ada, akan terjadi mimpi, dan tidak mungkin Yusuf meninggal sementara apa yang dimimpikan belum terkabulkan, belum terwujudkan. Ya, mana terwujudkan bahwasanya matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepada Yusuf. Jadi ayahnya tahu mimpi Nabi Yusuf tadi menunjukkan bahwasanya Yusuf belum mati. Ini yang pertama. Ada qarinah yang kuat. Indikasi yang kuat menunjukkan Yusuf belum mati karena mimpi tersebut. Yang kedua, sebenarnya menyebutkan ketika Yakub melihat bajunya Yusuf, dia melihat baju tersebut memang berlumuran darah. Jadi bayangkan bagaimana kakak mereka melepas baju Yusuf. Dimasukkan dalam sumur, kedinginan, subhanallah. Dalam sumur dingin, lembab. Ya. Bajunya dilepasin karena bajunya dilepasin untuk dikasih darah. Tapi ketika mereka letakkan darah kambing mungkin di bajunya Yusuf, ternyata bajunya Yusuf tidak robek-robek, ya. Namanya serigala, kalau menerkam harusnya ada robek-robekan. Ini serigalanya baik kali makan tanpa harus robek-robek baju Yusuf. Indikasi ini membuat Yakub tidak percaya sama anak-anaknya. Tidak percaya pada anaknya. Dan terkumpul indikasi yang lain nampak bahwasanya kakak-kakaknya hasad kepada Yusuf alaihissalam. 3 perkara ini, kakak-kakaknya hasad, mimpinya Nabi Yusuf, bahwasanya dia akan disujudi oleh matahari, rembulan dan 11 bintang. Kemudian baju yang berdarah, berlumuran darah namun tidak ada robekan-robekannya. Kemudian kita lihat dari cerita mereka mengatakan kami lepaskan Yusuf sendirian. Ini tidak sesuai dengan perjanjian mereka. Mereka mengatakan kami akan selalu menjaga, ternyata dilepaskan begitu saja. Ya. Ini semuanya membuat Yakub alaihissalam berkesimpulan bahwasanya argumentasi yang mereka ucapkan semua adalah kedustaan. Ini dalil bahwasanya boleh seorang suudzon kalau ada indikasi yang menunjukkan akan hal tersebut. Asalnya kita tidak boleh suudzon, ini hukum asal. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian dari berprasangka buruk karena sungguhnya prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta, ya. Tetapi kalau ada indikasi yang menunjukkan maka boleh. Sebagaimana Yakub tidak percaya kepada anak-anaknya padahal sudah mengajukan argumentasi yang banyak. Ya, tetapi ketika argumentasi tersebut kalah dengan indikasi yang ada pada diri Yakub, maka dia tidak percaya kepada anak-anaknya.
Bahkan dia mengatakan kepada mereka, bal qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tetapi kalian ternyata telah dihiasi oleh jiwa-jiwa kalian untuk mempermudah perkara yang buruk ini. Kalian memisahkan aku dari anakku yang aku cintai. Ya. Perhatikan sini di antara bahayanya seorang melakukan kemaksiatan akan mendatangkan kemaksiatan yang lain. Perhatikan bagaimana kakak-kakaknya Yusuf ini, mereka berdusta. Dan untuk menggolkan dusta mereka, mereka bumbui dengan dusta berikutnya, dusta ketiga, dusta keempat, dusta yang bertumpuk-tumpuk. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa jadi dusta ini terus berjalan sampai mereka bertemu dengan Yusuf, bertahun-tahun berarti. Ya. Makanya betapa sering kita ketemu dengan orang dusta, kalau sudah dusta dia dusta dengan berikutnya, dia buat rangkaian dusta. Terkadang saking banyaknya dia berdusta, dia lupa kalau dia pernah dusta. Saya pernah menghadapi orang seperti itu. Saya tegur, kamu pernah begini? Saya nggak pernah ngomong gitu. Saya bilang, kamu sudah terlalu banyak dusta. Sampai dustamu A, B, C kamu lupa semua. Kalau orang dusta itu catat dustanya. Tapi karena dia sudah dusta, mungkin sudah 100 kali dusta, sehingga dusta yang ke-7, ke-8, ke-10 mungkin dia lupa. Bahayanya ini orang kalau dusta akan bawa dusta yang lain. Makanya seorang lebih aman sejak awal jujur. Karena kalau dia tidak jujur, dia terjebak dalam dusta, akan datang rangkaian-rangkaian dusta berikutnya. Untuk menutupi dusta pertama, dia perlu dusta kedua. Untuk menutupi dusta kedua, dia perlu dusta ketiga. Untuk menutupi dosa ketiga, dosa keempat, dan seterusnya sehingga rangkaian dosa-dosa berkumpul pada dirinya. Waliyadzubillah. Seorang jujur, as-sidqu manja, bahwasanya kejujuran itu keselamatan. Ya. Dan dosa adalah kebinasaan. Lihatlah bagaimana mereka melakukan rangkaian dosa, dusta kepada ayah mereka sendiri. Mereka dusta kepada ayah mereka. Bayangkan ayah mereka seorang nabi, mereka ngibulin seorang nabi. Luar biasa. Ini subhanallah dalil bahwasanya jadi seorang ayah, meskipun dia soleh, anaknya ada yang baik, ada yang buruk. Yakub alaihissalam, siapa yang ragu, dia seorang nabi yang luar biasa. Paling dicintai oleh Allah di zamannya. Tapi anaknya ada yang baik, Yusuf, Binyamin, dan ada yang nakal, 10 orang. Yang kemudian bahkan nakalin ayah mereka. Sudah tahu ayahnya sayang kepada Yusuf, dipisahin. Luar biasa. Ya. Tapi kemudian dia berkata apa? Fasabrun jamil. Ya. Bal sawwalat lakum anfusukum amran, ya amran qabihan. Bitafriq baini wa baina Yusuf. Itu kalian telah dihiasi oleh jiwa dan hawa nafsu mereka untuk menggampangkan perbuatan buruk. Yaitu perbuatan buruk tersebut memisahkan aku dari putraku yang aku cintai, Yusuf alaihissalam. Kata dia, sabrun jamil, fasabrun jamil. Kesabaran adalah sabar yang indah. Apa itu sabrun jamil? Sabrun jamil adalah sabar, kesabaran yang tidak disertai dengan kemarahan, tasakhut, dan tidak disertai dengan tasyakki ilal khalq, tidak disertai dengan mengeluh kepada manusia. Itu yang disebut dengan sabrun jamil. Sabar yang indah. Orang ada yang sabar tapi ada yang sabarnya tidak indah. Sabrun jamil adalah sabar yang memenuhi 2 persyaratan. Pertama, dia tidak marah. Ada mutasakhut, tidak marah-marah. Yang kedua, ada mutasyakki ilal khalqi, tidak mengeluh kepada manusia. Mengeluh kepada Allah enggak ada masalah. Artinya mengadukan kepada Allah, karena itulah manusia, kalau dia mendapat masalah dia mengadu kepada Allah. Adapun dia mengadu kepada manusia yang lain, maka ini bukan sabrun jamil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa sifat yang Allah sebutkan dengan jamil. Maksudnya sabrun jamil, fasfahi safhal jamil, ya. Fahjurhum hajran jamila. Ada 3 jamil Allah sebutkan. Indah. Pertama sabrun jamil, sabar yang tidak disertai dengan tasakhut, marah-marah, dan tidak disertai dengan tasyakki, mengeluh kepada manusia. Sabrun jamil. Yang kedua disebut dengan wahjurum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan peninggalan yang baik. Itu tinggalkan mereka tanpa harus ribut, nasihati. Kalau mereka tidak mau, tinggalkan saja tanpa harus berkelahi, bertengkar, tidak perlu. Kemudian di antaranya fasfahi safhal jamil, maafkanlah dengan pemaafan yang indah. Maksudnya memaafkan tanpa harus memaki-maki, tanpa harus mengumpat dan mencela. Maafkan aja. Ada orang maafkan tapi setelah mencela. Kamu memang brengsek, kamu kurang ajar, kamu begini, itu namanya bukan safhul jamil. Jadi Allah sebutkan sabrun jamil, safhul jamil, dan hajrun jamil. Itu tadi maknanya. Hajrun jamil itu meninggalkan tanpa harus ribut, tanpa harus bertengkar, nasihati terus kemudian tinggalkan dengan cara yang baik. Safhul jamil, maafkan tanpa harus mencela, mengungkit-ungkit, memaafkan selesai. Sabrun jamil, tidak marah-marah dan tidak mengadukan kepada manusia. Ya. Fasabrun jamil. Itulah yang disebutkan oleh Yakub kepada mereka, aku sabar dengan sabar yang indah. Sabar dari apa? Dari 2 hal. Yang pertama, yang paling parah, sabar dari berpisah dengan putranya yang dia cintai, Yusuf alaihissalam. Ini perlu kesabaran.
Para nabi diuji dengan hal-hal yang berat. Ya, bayangkan anak yang sangat dia cintai, atau Yusuf ini mungkin tampan luar biasa, akhlaknya luar biasa, membuat Yakub sangat sayang kepada dia. Tiba-tiba dipisahkan. Betapa hatinya tercabik-cabik dengan hal tersebut. Allah uji dia pada perkara yang dia cintai. Subhanallah, sebagian orang diuji pada perkara yang dia cintai. Diuji dengan meninggalnya anaknya, diuji dengan meninggalkan istrinya, diuji dengan meninggal suaminya. Mungkin dia lagi menggandrungi sesuatu, tahu-tahu diuji dengan hal tersebut. Ada orang punya mobil lagi, dia sayang-sayang mobilnya dicuri orang misalnya. Sebagian orang diuji pada perkara yang dia cintai. Agar orang memurnikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ujian pertama bagi Nabi Yakub. Dia diuji dengan terpisah dari putranya Yusuf. Yang kedua, dia diuji dengan anak-anaknya yang nakal, yang bohongin dia. Anak-anaknya yang ngerjain dia. Ini anak-anak kurang ajar, tapi dia sabar menghadapi. Dia tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk. Dia bilang sabrun jamil. Tidak disebutkan Yakub kemudian dia tahu anak-anaknya bohong. Tidak tiap hari dia mengatakan anak-anak ente bohong, ente enggak, dia enggak pernah begitu. Dia sudah yuwattin nafsahu, dia sudah menempatkan dirinya untuk sabar. Sabar menghadapi kakak-kakaknya Yusuf yang nakal. Yang seandainya dia marah, dia berhak untuk marahin mereka. Tapi dia sikapi dengan tenang dan sabar terpisah dari Yusuf alaihissalam. Entah gimana kabar Yusuf, anak yang paling dia cintai. Tapi kata Yakub alaihissalam, wallahul musta'an. Hanya Allah tempat minta pertolongan. Ya, seakan-akan Allah mengatakan, Yakub berkata, aku hanya bisa sabar dengan sabar yang indah jika Allah menolongku. Alama tasifun, yaitu aku bisa bersabar atas cerita kalian dan aku hanya bisa bersabar dengan pertolongan Allahul musta'an. Inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu sebagian ulama mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an. Aku akan bersabar dengan sabar yang indah dan kepada Allah tempat pertolongan. Seakan-akan seperti firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku akan beribadah dan aku hanya mohon pertolongan Allah untuk bisa beribadah kepada Engkau. Maknanya sama, ya. Sabar ibadah, tapi tidak mungkin bisa beribadah dengan kesabaran kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kesabaranmu kecuali dengan Allah. Tidak mungkin kau sabar kecuali dengan Allah. Seorang ketika menghadapi ujian, minta kepada Allah agar disabarkan. Yakinlah dia tidak mungkin bersabar kecuali Allah menyabarkannya. Ya, banyak orang masalah sepele tidak sabar, ngamuk-ngamuk, banting sana, banting sini, cerai sana, cerai sini. Ya, sabar. Ya, minta tolong kepada Allah agar bisa bersabar. Lihatlah Yakub mengatakan, fasabrun jamil, wallahul musta'an. Aku ingin sabar dengan sabar yang indah, tidak akan marah-marah, tidak akan mengeluh kepada manusia, tapi hanya Allah yang bisa menolongku untuk aku bisa bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan sabarmu tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah tempat mohon pertolongan atas apa yang kalian sifatkan. Baik, kita lanjutkan ya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana nasib Yusuf ketika diletakkan di sumur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian datanglah sekelompok orang-orang musafir. Sayyarah maksudnya orang-orang yang bersafar yang melewati sumur tersebut. Kemudian fa arsalu waridahum, kemudian mereka menyuruh seorang pengambil air untuk mengambil air dari sumur yang di situ Yusuf dilepaskan dalamnya. Fa adla dalwa, kemudian dia pun menurunkan timbanya. Tiba-tiba timba tersebut dipegang oleh Yusuf. Diangkat, ternyata ada orang anak kecil di situ. Qala ya bushra hadza gulam, kata mereka, kabar gembira, ada anak muda di sini, ada anak kecil di sini. Wa asarruhu bidha'ah. Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, sebagai budak yang diperjualbelikan. Wallahu a'lamu bima ya'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Kemudian mereka menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah, beberapa dirham saja. Ya. Wa kanu fihi minaz zahidin, mereka tidak tertarik kepada Yusuf, yang penting Yusuf dijual. Yang penting Yusuf dijual. Akhirnya Yusuf dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr. Maka ada seorang pembesar Mesir yang beli Yusuf. Dia berkata limraati, berkata kepada istrinya, akrimi maswah. Ya. Muliakanlah
muliakanlah Yusuf, berikanlah tempat pelayanan yang baik kepada Yusuf. Asa an yanfa'ana, semoga dia nanti bisa besar bermanfaat bagi kita. Au nattakhidahu walada, atau kita pungut dia menjadi anak angkat. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi, demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di atas muka bumi. Wa linu'allimahu min ta'wil ahadits, dan kami ajarkan kepadanya ilmu mentakbir mimpi, mentakwilkan, menafsirkan mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas urusannya. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik. Apa yang terjadi pada Yusuf? Tadi kita sebutkan Yusuf dibuka bajunya agar bajunya mau dibuat sandiwara, dikasih darah kambing untuk menipu bapak mereka. Kemudian mereka masukkan dalam sumur. Kakak-kakak mereka nunggu di situ untuk memastikan Yusuf dibawa pergi. Itu yang menyebabkan mereka pulang malam. Mereka nungguin dulu sandiwara, ya. Tapi mereka nunggu. Setelah Yusuf dimasukkan dalam sumur, tiba-tiba wajaat sayyarah. Tiba-tiba datang sekelompok musafirin, orang musafir. Kemudian suruh orang ngambil air. Ya. Fa'adla dalwa, dia turunkan timbanya. Ketika dia angkat ternyata ada Yusuf di situ. Ya busyra hadza gulam. Ini adalah anak kecil. Ya. Seharusnya mereka kasih, ini anak siapa sih ini kok terlemparkan dalam sumur, kasihan banget. Bukan, mereka bukannya kasihan tapi mereka bangga. Ada barang jualan nih, mereka senang. Kabar gembira ada barang jualan. Harusnya kasih ini anak-anak siapa, ini anak orang. Kok bisa enggak pakai baju, kok dilemparkan dalam sumur, mana bapaknya, mana saudaranya. Harusnya demikian, tapi karena mereka pikirannya materialistis, duniawi, yang dipikirkan pertama ini budak bisa diperjualbelikan. Qala ya busyra hadza gulam. Wa asarruhu bidha'ah, kemudian mereka sembunyikan Yusuf, mereka jual sebagai budak yang diperjualbelikan. Sini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang wa asarruhu bidha'ah. Mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya yang menyembunyikan Yusuf untuk dijadikan barang dagangan adalah kakak-kakaknya Yusuf. Jadi bagaimana ceritanya? Kakak-kakaknya Yusuf nungguin dekat sumur. Sampai ketika akhirnya ada orang-orang musafir tadi lewat, ketika mereka taruh gayung, mereka angkat ternyata ada Yusuf. Maka kakaknya segera datang, itu budak kami yang kabur. Kalau mau beli. Berapa terserah aja, pokoknya ambil aja, beli. Yang penting bayar duit. Subhanallah ya. Kakaknya juga begitu tega. Adiknya dijual jadi budak ya. Perbuatan yang bejat kepada adik mereka Yusuf alaihissalam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wa asarruhu bidha'ah, yang menyembunyikan Yusuf untuk dijual menjadi barang dagangan adalah mereka itu sendiri. Yaitu para musafirin tadi, mereka makanya gembira ketika dapat Yusuf. Kemudian mereka ingin jadikan budak yang diperjual belikan. Kemudian wasyarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Kemudian mereka menjual Yusuf. Ini juga tadi dua pendapat, apakah kakak-kakaknya yang dijual kepada mereka dengan harga yang murah, yang penting Yusuf pergi, ataukah mereka ini ya karena mereka tujuan mereka yang penting Yusuf pergi di tempat yang jauh. Yang penting Yusuf tidak ketemu lagi dengan bapak kita. Maka mereka tidak peduli dijual, dibeli harga yang murah. Sudah beli terserah berapa saja, berapa dirham enggak ada masalah. Ambil tuh anak. Ini budak kami yang kabur, ambil. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, yang menjual Yusuf wasyarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah, yang menjual Yusuf dengan dirham yang murah maksudnya adalah orang-orang musafirin tadi itu sendiri. Mereka tangkap Yusuf, kemudian mereka jual. Mereka jual ke tangan berikutnya, mereka jual. Yang penting mereka tidak ingin dituduh merampas anak orang, sehingga mereka ingin lepas, segera dijual. Akhirnya dibeli oleh pembesar Mesir, bangsawan Mesir. Allah tidak sebutkan namanya siapa. Sama Zulaikha, istrinya juga tidak disebutkan namanya Zulaikha. Ya, ada Zulaikha datang dalam Israiliyah, tidak ada sanad yang sahih menyatakan bahwasanya istrinya orang ini namanya Zulaikha. Yang ada dalam Al-Qur'an cuma Imra'atul Aziz, istri dari sang pembesar tersebut. Adapun namanya dia siapa, suaminya siapa, dianya namanya siapa tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bukan buku sejarah ya, bukan buku maksudnya tulis untuk sejarah secara detail, tidak. Tapi ada sebagian sejarah yang tujuan sejarah tersebut agar kita bisa mengambil faedah, mengambil wejangan. Maka kalau ada banyak orang-orang disebut Al-Qur'an tidak disebut namanya, banyak. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, datang seorang laki dengan berusaha ya. Ya.
Seperti wa qala alladzi amana, berkata orang yang beriman, siapa tidak disebutkan namanya. Taib. Jadi yang menjual ini ada yang mengatakan saudara-saudara Yusuf menjual kepada para musafirin dengan harga yang murah. Ada yang mengatakan para musafirin itulah yang kemudian menjual Yusuf kepada Fir'aun, kepada pembesar Mesir dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, mereka tidak menganggap Yusuf sebagai nilai yang besar. Yang penting laku, jual berapa saja, berapa dirham terserah. Akhirnya dibelilah oleh seorang pembesar Mesir. Wa qala alladzi ishtarahu min Misr, diberilah seorang dari pembesar Mesir. Jadi Yusuf dari Palestina ke Mesir cukup jauh. Berarti dia berjalan, dibawa sampai dijual, kemudian sampai dijual ke Mesir. Tapi ini semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pembesar Mesir ini baik. Rupanya kedua orang ini tidak punya anak. Pembesar Mesir maupun istrinya yang konon namanya Zulaikha tidak punya anak, Imratul Aziz, tidak punya anak. Dan dia berkata kepada istrinya, "Akrimi maswah. Akrimi maswah, muliakanlah tempatnya yang baik." Maswah adalah maknanya tempat. Di sini perhatikan, sang pembesar Mesir tidak berkata akrimi, muliakanlah dia Yusuf. Tapi dia mengatakan akrimi maswah. Maswah artinya tempat tinggalnya Yusuf. Muliakanlah tempat tinggalnya. Artinya kata sebagian ulama ini menunjukkan mubalaghah, kesungguh-sungguhan baiknya sang pembesar Mesir sehingga menyuruh istrinya berbuat baik kepada Yusuf dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan Yusuf saja yang diperhatikan, bahkan tempat tinggalnya pun diperhatikan. Saking baiknya. Artinya perhatikan makanannya, perhatikan pakaiannya. Yusuf hidup di keluarga yang kaya. Laki ini adalah pembesar kota Mesir. Maka dia mengatakan akrimi maswah. Muliakanlah tempat tinggalnya, menunjukkan pemuliaan yang berlebihan. Ya. Kemudian dia berkata, asa'an yang fa'ana, semoga dia bisa jadi memberi manfaat kepada kita di suatu hari, au natakhidahu walada, atau kita jadikan dia anak angkat. Ini semua qarinah menunjukkan bahwasanya mereka berdua tidak punya anak. Dan mereka punya raghbah, punya semangat agar Yusuf menjadi anak angkat mereka. Dan Yusuf diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ini Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan dari budak, kemudian tinggal satu rumah dan dimuliakan, benar dimuliakan, seakan-akan anak majikan. Padahal bukan. Ya, budak yang dibeli tapi disikapi seperti anak majikan karena sayangnya bosnya kepada Yusuf alaihissalam. Ini semua dalil bahwasanya Yusuf ketika itu masih kecil. Mungkin ada yang ulama mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Saya ulangi dalil-dalil yang menunjukkan Yusuf masih kecil. Pertama, Yusuf tidak bisa melawan serigala. Ya. La'in akalahu dhi'bu. Fa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu. Aku khawatir dimakan serigala. Menunjukkan Yusuf masih kecil. Kalau dia remaja dia bisa lawan serigala. Ya. Yang pertama kecil. Yang kedua, dia bisa bergantung di ember. Kalau orang besar kan berat, tapi ini dia bisa ditarik. Fa arsalu waridahum, dan zahirnya yang narik satu orang. Fa arsalu waridahum, maka mereka pun mengutus pencari air satu orang. Ternyata dia mampu mengangkat Yusuf dari dasar sumur dengan timbanya, menunjukkan Yusuf bukan besar, masih kecil, 6 atau 7 tahun. Kemudian yang ketiga, ketika Yusuf naik, dia mengatakan, ya busyra hadza gulam, ini masih anak kecil, gulam, pemuda kecil, remaja. Kemudian antara dalil bahwasanya dia masih kecil, ternyata pembesar Mesir mengatakan, au nattakhidahu walada, kita jadikan dia anak angkat. Berarti dia masih kecil. Masih kecil. Subhanallah, Yusuf masih kecil dan sudah diuji dengan ujian luar biasa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika makkanna li Yusuf." Demikianlah kami beri kekuasaan kepada Yusuf, ya. Kedudukan bagi Yusuf fil ardi, di atas muka bumi, walinu'allimahu min ta'wil ahadits. Dan akan kami ajarkan kepada dia tentang ilmu menafsirkan mimpi. Jadi ini dalil bahwasanya Yusuf alaihissalam tidak belajar khusus tentang cara menafsirkan mimpi, tapi adalah ilham atau ilmu yang Allah berikan kepada Yusuf. Bukan ada ilmu kalau mimpi ini berarti ini, kalau mimpi ini berarti ini, tidak. Bahkan sebagian ulama memandang bahwasanya ilmu mentakbirkan mimpi bukanlah suatu ilmu yang baku. Ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya ilmu takwil mimpi bukanlah ilmu yang baku, tapi suatu yang Allah berikan ilham kepada sebagian manusia. Makanya tidak ada ilmu baku bermimpi. Abu Bakar termasuk orang yang pandai menafsirkan mimpi, tapi terkadang tafsirannya salah, takwilnya terkadang salah. Dan tidak disebutkan dia punya ilmu baku belajar tafsir mimpi, tapi itu ilham yang Allah berikan. Nah, contohnya kepada Nabi Yusuf, Allah mengatakan walinu'allimahu min ta'wil ahadits, dan kami ajarkan kepada Yusuf ilmu mentakwilkan mimpi. Allah yang mengajarkan langsung. Makanya saya sampaikan di antara mukjizat Nabi Yusuf adalah akurasi dia menafsirkan mimpi 100%.
Orang lain menafsirkan ini mungkin ada salahnya, mungkin 70% benarnya, mungkin 30% salah, atau 80% benar, 20% salah. Pasti ada miss-nya, tidak persis plek benar. Tapi Yusuf ketika dia menafsirkan, plek 100%, akurasinya 100%. Kenapa? Karena Allah yang ajarkan. Walinu'allimahu min ta'wil ahadits, dan kami ajarkan kepada dia tentang cara menafsirkan mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala ya yang berkuasa atas urusannya. Ada yang mengatakan ghalibun ala amri Yusuf, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, mendominasi urusannya Yusuf alaihissalam. Allah yang mengatur. Ya, Allah yang mengatur segala urusan Yusuf. Ya, meskipun dia dibuang di sumur, tidak pakai pakaian, dilepas bajunya, meskipun dijual jadi budak, ya, dijual dari satu ke yang lain, tapi Allah mengatakan wallahu ghalibun ala amrihi. Allah yang mendominasi, yang mengurusi urusan Yusuf. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan tentang tafsir Yusuf pada kesempatan yang lain. Di antara beberapa faedah tadi saya ingatkan kembali, ya, bahwasanya kalau orang melakukan kedustaan maka akan memunculkan kedustaan-kedustaan yang lain. Orang bermaksiat akan munculkan kemaksiatan yang lain. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan kepada Yusuf ketika Yusuf dilemparkan dalam sumur. Kata Allah, la tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Suatu hari kau akan mengabarkan tentang perbuatan mereka ini kepada mereka dan mereka tidak sadar. Allah sebutkan tentang kesudahan yang indah agar Yusuf bersabar. Yusuf masih kecil tapi dia sabar di sumur, sabar dijual jadi budak, dia sabar karena dia tahu kesudahannya indah. Allah sudah mengabarkan kepadanya. Makanya kita di dunia ini Allah sering mengabarkan tentang keindahan di surga, tentang nikmatnya surga, tentang kemuliaan orang yang masuk surga, agar kita sabar menghadapi ujian hidup di atas muka bumi ini. Ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Ya, mau ini tidak boleh, mau anu tidak boleh, lihat ini haram, lihat anu haram, dengar ini tidak boleh, dengar anu haram. Oh, transaksi begini tidak boleh. Dia bersabar karena penghujungnya adalah surga yang sangat indah. Ya. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam dada manusia. Jadi kita ingat-ingat tentang keindahan surga akan buat kita sabar dalam menjalani kehidupan dunia. Kemudian kita perlu tahu tadi bahwasanya kesabaran tidak mungkin seorang bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang bisa bersabar. Maka jangan Anda pernah pede untuk bisa bersabar. Tapi pedelah kalau Anda sudah minta tolong kepada Allah untuk menyabarkan diri Anda, karena kesabaran tidak mungkin muncul kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi disebutkan bahwasanya bagaimana Yakub tidak tahu ilmu gaib meskipun dia seorang nabi. Dia dibohongin oleh kakaknya Yusuf dan dia tidak sadar Yusuf di mana dan tidak tahu bahwasanya ternyata kakak-kakaknya telah membuat rencana nakal, yaitu ingin memisahkan dia daripada Yusuf alaihissalam. Dan masih tadi banyak faedah-faedah yang lain sudah kita sebutkan. Tapi demikian ikhwan dan akhwat Majelis Taklim The Nurs, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.